Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, sampai cermin itu datang ke dalam hidupku. Semua bermula dari kematian nenekku. Aku bahkan tidak terlalu dekat dengannya. Nenek tinggal sendirian di rumah tua di ujung desa. Rumah yang selalu dihindari anak-anak karena katanya terlalu sunyi. Tapi setelah beliau meninggal, satu-satunya orang yang disebut dalam surat wasiatnya adalah aku. Bukan rumah, bukan tanah, bukan uang. Hanya sebuah cermin tua. Awalnya aku pikir itu hanya lelucon yang aneh. Tapi ketika aku melihat cermin itu untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti kenapa tidak ada orang lain yang menginginkannya. Cermin itu besar, tingginya hampir setinggi tubuhku. Bingkainya terbuat dari kayu gelap, penuh ukiran yang aneh, seperti simbol-simbol yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Permukaannya agak kusam, tapi tetap bisa memantulkan bayangan dengan jelas. Terlalu jelas. Apa istimewanya? Tanyaku pada paman saat kami membereskan rumah nenek. Paman hanya diam sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan kau bawa ke rumahmu." Aku tertawa kecil. "Kenapa? Takut ada hantunya?" Dia tidak tertawa balik. Itu pertama kalinya aku merasa ada yang tidak beres. Aku tetap membawa cermin itu pulang. Kupikir mungkin ini hanya sugesti keluarga saja. Rumah nenek memang sering dikaitkan dengan cerita-cerita lama, mitos yang tidak masuk akal. Aku bukan orang seperti itu. Aku rasional. Aku menaruh cermin itu di kamar, tepat di sudut dekat jendela. Malam pertama, tidak terjadi apa-apa. Malam kedua, juga tidak ada yang aneh. Sampai malam ketiga. Aku ingat jelas, waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Aku terbangun karena merasa haus. Lampu kamar masih mati, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Dan disitulah aku melihatnya. Bayanganku bergerak lebih dulu. Aku belum berdiri, aku bahkan belum bergerak. Tapi di dalam cermin, bayanganku sudah duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke arahku. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berkedip. Sekali, 2 kali. Bayangan itu masih di sana. Lalu perlahan, dia tersenyum. Aku langsung menyalakan lampu. Dan dalam sekejap, semuanya kembali normal. Cermin itu hanya memantulkan diriku yang masih berbaring di kasur, pucat dan gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin aku belum sepenuhnya bangun. Mungkin itu hanya mimpi setengah sadar. Tapi sejak malam itu, aku mulai menghindari cermin tersebut. Beberapa hari berlalu. Aku mulai kembali ke rutinitas. Bekerja, pulang, makan, tidur. Seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Sampai suatu pagi, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut sebelum berangkat kerja, aku melihat diriku. Tapi bukan diriku yang sekarang. Di dalam cermin, wajahku penuh luka. Ada darah mengalir dari pelipis, bibirku pecah, mataku kosong seperti tidak bernyawa. Aku mundur 1 langkah. Ini tidak mungkin. Aku menyentuh wajahku sendiri. Tidak ada luka, tidak ada darah. Aku mendekat lagi. Pantulan itu kembali normal. Seperti sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Bayangan itu terus terngiang di kepalaku. Dan malamnya, aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditinggalkan nenek untukku? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Keesokan harinya, aku mendapat kabar buruk. Seorang teman kerjaku, Rian, mengalami kecelakaan. Mobilnya terguling di jalan tol. Kepalanya terbentur keras. Kondisinya kritis. Dan yang membuatku tidak bisa bernapas, luka di wajahnya. Persis seperti yang kulihat di cermin pagi itu. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Cermin itu tidak sekedar memantulkan bayangan. Dia memperlihatkan sesuatu yang akan terjadi. Kematian. Aku mencoba membuktikannya. Malam berikutnya, dengan tangan gemetar, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. "Apa yang sebenarnya kau tunjukkan?" bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya aku dan bayanganku. Lalu perlahan, pantulan itu berubah. Bukan lagi aku,
seorang perempuan muncul di dalam cermin. Aku mengenalnya, tetanggaku. Dia berdiri di tengah jalan, wajahnya penuh ketakutan. Lalu tiba-tiba, sesuatu menabraknya dari samping. Tubuhnya terpental, darah, lalu gelap. Aku mundur, napasku terputus-putus. Nawa, tidak mungkin. Keesokan harinya, aku berlari ke rumah tetanggaku. Dia masih hidup, masih sehat. Aku hampir merasa lega. Sampai sore harinya, kabar itu datang. Dia tertabrak motor saat menyeberang jalan, meninggal di tempat. Aku mulai ketakutan, bukan hanya karena cermin itu memperlihatkan kematian, tapi karena aku selalu melihatnya sebelum itu terjadi. Seolah-olah aku dipaksa menjadi saksi, atau lebih buruk lagi, diberi pilihan. Aku mencoba menghentikannya. Aku menutup cermin itu dengan kain. Aku memindahkannya ke gudang. Bahkan aku sempat mencoba menjualnya. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, cermin itu selalu kembali. Suatu pagi, aku bangun dan menemukannya kembali di kamar, berdiri di tempat semula, padahal aku yakin sudah menguncinya di gudang. Sejak saat itu, aku tahu aku tidak bisa lari. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kematianku sendiri. Di dalam pantulan, aku berdiri di tengah ruangan gelap. Napasku berat. Di belakangku ada sesuatu. Sosok tinggi, tidak memiliki wajah. Tangannya perlahan menyentuh pundakku. Lalu, layar cermin dipenuhi darah. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuhku basah oleh keringat. Dan tanpa sadar, mataku langsung mengarah ke cermin. Dia sudah tidak tertutup kain lagi. Sejak saat itu, aku hidup dalam ketakutan. Kapan itu akan terjadi? Bagaimana aku akan mati? Apakah aku bisa menghindarinya? Aku mulai menghindari semua hal. Tidak keluar rumah, tidak menerima tamu, bahkan aku menutup semua jendela. Tapi satu hal yang tidak bisa aku hindari, cermin itu. Dia selalu ada, mengawasi, menunggu. Dan malam ini, aku akhirnya mengerti. Aku berdiri di depan cermin sekali lagi, bukan karena ingin, tapi karena aku merasa harus. Pantulan itu muncul perlahan, bukan lagi orang lain, bukan lagi masa depan, tapi sekarang. Aku melihat diriku berdiri di kamar ini, sama seperti yang terjadi saat ini. Lalu, di belakangku, sosok itu muncul, tinggi, gelap, tanpa wajah. Aku tidak berani menoleh. Aku tahu kalau aku menoleh, aku akan melihatnya di dunia nyata. Tangannya perlahan terangkat, mendekat ke pundakku. Persis seperti di mimpi. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku membeku. Dan di dalam cermin, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin takut. Pantulan diriku tersenyum. Jika kamu sedang mendengar cerita ini, berarti aku sudah tidak ada. Dan kemungkinan besar, cermin itu sudah menemukan pemilik barunya. Mungkin itu kamu. Jika suatu hari kau menemukan cermin tua dengan ukiran aneh, jangan pernah menatapnya terlalu lama. Karena begitu kau melihat apa yang ada di dalamnya, kau tidak akan bisa berhenti. Dan saat itu terjadi, kematianmu hanya tinggal menunggu waktu.